Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pringgonani MPDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lakusa Zafira Marisa dari kelas 11 dengan nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 255. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari aturan dalam membaca Al-Quran agar setiap huruf dapat dibaca dengan jelas dan benar, baik dari segi makroj, panjang pendek bacaan, hingga cara pengucapannya. Nah, pada potongan ayat tersebut terdapat beberapa hukum tajwid yang akan saya bahas, yaitu mad tabi'i dan alif lam qamariyah. Nah, potongan ayat yang digunakan oleh saya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sebelum saya membedah ada apa aja mat yang terdapat pada potongan ayat tersebut, saya akan memberikan pengertian mengenai mat-mat yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama ada mad tabi'i atau biasa disebut mat asli, adalah hukum pembacaan panjang yang terjadi apabila terdapat huruf mat dan tidak bertemu dengan hamzah maupun sukun. Nah, huruf mat sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu alif yang didahului harokat fathah, ya sukun yang didahului harokat kasroh, waw sukun yang didahului harokat dhamma. Nah, mat tabi'i ini dibaca sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Pada potongan ayat tersebut, contoh mat tabi'i terdapat pada katanya ialah Allahu. Pada bagian la terdapat huruf lam yang didahului harokat fathah, sehingga termasuk mat tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Nah, contoh lainnya terdapat pada kata al-qayyum. Pada kata yu terdapat huruf waw yang didahului harokat dhamma, sehingga termasuk mat tabi'i. Yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah memiliki pengertian yaitu hukum bacaan apabila terdapat alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah berjumlah 14, yaitu alif, ba, jim, ha, ho, ain, koin, fa, kof, kaf, mam, mim. Huruf qamariyah berjumlah 14, yaitu alif, ba, jim, ha, ho, ain, koin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, cara membaca alif lam qamariyah yaitu dengan membaca huruf lam secara jelas dan tidak dileburkan. Contoh pada potongan ayat tersebut ialah pada al-hayyu. Nah, pada kata tersebut terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf ha. Karena ha termasuk huruf qamariyah, maka huruf lam dibaca dengan jelas dan tidak dileburkan. Dengan memahami hukum tajwid, kita dapat mengetahui cara membaca Al-Quran dengan lebih tepat. Setiap panjang pendek bacaan dan pengucapan huruf harus diperhatikan agar tidak mengubah makna dari ayat yang dibaca. Kesimpulannya, dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 255 terdapat beberapa hukum tajwid seperti mad tabi'i dan alif lam qamariyah yang memiliki aturan baca masing-masing dan jelas memiliki perbedaan. Lalu, mempelajari hukum tajwid bukan hanya untuk memperindah bacaan, tetapi juga sebagai bentuk menghormati dan menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Sekian pembahasan saya mengenai hukum tajwid dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 255. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pringgonani MPDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lakusa Zafira Marisa dari kelas 11 dengan nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ceramah yang berjudul Ada Menggunakan Media Sosial yang terdapat pada bab 8. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berikan kesempatan dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang media sosial sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hampir setiap hari kita tuh menggunakan media sosial, seperti untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, maupun sebagai hiburan. Nah, media sosial itu memberikan banyak manfaat. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menggunakannya secara sembarang. Dalam menggunakan media sosial, kita perlu memperhatikan adab agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in
ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dengan memiliki arti yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam ayat tersebut kita diajarkan untuk memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Teman-teman yang saya banggakan, ada beberapa adab yang perlu kita terapkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, pastinya memiliki niat yang baik. Kita harus menggunakan media sosial untuk tujuan yang positif, seperti mencari ilmu, berbagi informasi yang bermanfaat, dan menjalin silaturahmi. Yang kedua, memilih teman atau lingkungan yang baik. Dalam media sosial kita dapat berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu kita harus bijak memilih akun atau teman yang memberikan pengaruh positif. Yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, kita tidak boleh langsung percaya terhadap suatu berita tanpa memastikan kebenarannya, karena informasi yang salah dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya kita harus menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Jangan mengubah atau membuat suatu berita atau informasi hanya untuk menarik simpati orang-orang, karena hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, gunakan media sosial untuk mengajak kepada kebaikan dengan membagikan konten positif, ilmu yang bermanfaat, dan hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian kita dapat memberikan komentar atau menyampaikan pendapat dengan melakukannya dengan cara yang baik. Hindari menggunakan bahasa yang menyinggung, menyakiti, atau menghina orang lain. Walaupun berbeda pendapat, kita tetap harus menjaga sikap atau sopan santun. Yang terakhir, kita harus bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua hal yang kita lihat secara langsung nih dikomentari atau dibagikan. Kita harus berpikir terlebih dahulu apakah hal tersebut membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah atau hoaks. Sebagai pelajar, saya juga harus mampu mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial itu dapat mengganggu kita dalam belajar, lalai dalam sholat, dan kewajiban lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, media sosial adalah sebuah alat yang bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan adab yang baik, maka media sosial dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu, menyebarkan kebaikan, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi ceramah ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pringkulani MPDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Laksa Zafira Marisa dari kelas 4 dengan nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis dan panduan pengerjaan soal asesmen sumatif akhir tahun Pendidikan Agama Islam kelas 11. Selanjutnya saya akan mulai pada nomor 15 dengan soal jika sifat malu atau al-haya telah hilang dari dalam diri seorang muslim, maka secara otomatis kehormatan dirinya atau muru'ah akan runtuh. Mengapa? Kedua hal ini memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Jawabannya yang B. Rasa malu bertindak sebagai pengendali atau rem moral internal. Ketika rem tersebut hilang, seseorang tidak akan segan melakukan kemaksiatan dan perilaku rendahan di ruang publik yang merusak martabatnya sendiri. Jadi tuh sifat malu dalam Islam itu berfungsi sebagai pelindung moral atau rem internal. Jika rasa malu seseorang itu hilang, seseorang tuh akan kehilangan batasan moral sehingga berani melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan yang sudah dikasih atau diperintahkan dari Allah SWT. Dan dilakukannya secara terang-terangan yang langsung merusak kehormatan atau meruah dirinya di mata Allah dan manusia. Seperti itu. Lanjut di nomor 20. Pernyataannya ialah perhatikan tabel analisis kasus pernikahan dan perhatikan data tabel mengenai pemenuhan komponen pernikahan di bawah ini. Komponen akadnya yang pertama ada calon mempelai, calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam, dewasa dan tidak dipaksa. Lalu nomor 2 wali nikah, yaitu ayah kandung dari pihak wanita bertindak langsung menjadi wali nasab. Lalu ketiga, saksi nikah dihadiri oleh satu orang pria dewasa dan dua orang wanita dewasa yang jujur. Lalu yang keempat, mahar atau mas kawin, yaitu calon suami memberikan seperangkat alat sholat secara tunai. Yang kelima, sigat atau ijab kabul, wali mengucapkan ijab dan calon suami langsung mengucapkan kabul tanpa jeda lama. Berdasarkan tabel di atas pada nomor urut berapakah yang menyebabkan pernikahan tersebut di atas menjadi tidak sah menurut ketentuan hukum fikih, mayoritas ulama atau jumhur ulama. Nah, menurut saya jawabannya itu yang C, 3. Komponen nomor 3
saksi nikah itu terdiri dari 1 orang pria dewasa dan 2 orang wanita dewasa. Nah, menurut mayoritas jumhur ulama, salah satu syarat saksi nikah pernikahan adalah wajib dihadiri minimal oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil dan dewasa, dan kehadiran saksi wanita tidak sah dalam akad nikah menurut jumhur ulama. Seperti itu penjelasannya. Lanjut, nomor 21. Jika dalam sebuah pernikahan di mana saat proses ijab kabul, ayah kandung dari calon pengantin mempelai wanita berhalangan hadir karena sedang sakit keras di luar kota, maka siapakah urutan wali nasab berikutnya yang paling berhak menggantikan ayah kandung sesuai urutan fikih pernikahan dalam Islam? Nah, jawaban yang benar ialah A. Kakek atau bapak dari ayah kandung. Nah, dalam urutan tertib wali nasab fikih munakahat, jika ayah kandung berhalangan tetap atau tidak ada, maka hak perwalian naik ke atas garis lurus yaitu kakek dari jalur ayah atau bapak dari ayah sebelum turun ke saudara laki-laki kandung. Seperti itu. Baik, nomor 22. Perhatikan narasi berikut ini dan buatlah analisa yang tepat. Seorang pemuda berusia 23 tahun sudah memiliki penghasilan yang sangat mapan dan keinginan biologis yang sangat kuat untuk menikah, tetapi ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak segera menikah. Di satu sisi, calon pasangan yang ia harapkan saat ini belum siap secara mental dan meminta waktu 1 tahun lagi. Berdasarkan analisis kondisi pemuda tersebut, menurut hukum taklifi pernikahan dalam Islam dan kaitannya dengan prinsip kemaslahatan, tindakan paling tepat yang harus dilakukan pemuda tersebut adalah yaitu C. Pernikahan baginya menjadi wajib, namun karena ada kendala pada calon pasangan, ia wajib menekan syahwatnya dengan berpuasa. Nah, di satu sisi kondisi subjektif pemuda ini tuh udah masuk kategori wajib nikah, mampu dan takut zina. Namun karena ada kendala eksternal ketika pasangan belum siap, itu menjadi solusi syariat yang paling maslahat sesuai hadis Nabi adalah menahan gejolak syahwat tersebut dengan rajin berpuasa sambil menunggu calon istrinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat pada nomor 57. Pertanyaannya ialah suatu hukum bacaan disebut qalqalah kubra apabila terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun atau dimatikan karena huruf qalqalah itu ada 5 yang disingkat kutbuja, yaitu ada qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, qalqalah sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugra. Qalqalah sugra ini berciri huruf qalqalah itu berharokat sukun asli, lalu terletak di tengah kata atau kalimat, dan pantulannya itu ringan. Yang kedua itu qalqalah kubra. Huruf qalqalah kubra ini berada di akhir kata dan menjadi sukun karena waqaf atau berhenti. Dan pantulannya itu lebih kuat dan jelas. Yang ditanya itu kita qalqalah kubra. Nah, kalau misalkan yang A ini tuh jawabannya salah karena ini ciri-ciri qalqalah subra. Yang B juga salah karena tidak ada hubungan dengan hamzah. Lalu yang C benar karena qalqalah kubra itu terjadi ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat atau akhir kata sehingga bunyinya itu dibantulkan dengan kuat. Lalu yang D itu salah karena tidak berkaitan dengan kata tain. Yang E juga salah karena huruf istilah bukan syarat qalqalah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 58. Fatimah menyusui seorang bayi laki-laki bernama Zaid sebanyak 5 kali susuan yang menyangka sebelum bayi tersebut berusia 2 tahun. Di saat yang sama, Fatimah memiliki seorang anak perempuan kandung bernama Aisyah. Berdasarkan hukum roda'a atau persusuan, siapakah di antara kerabat Zaid berikut ini yang boleh dinikahi oleh Aisyah? Nah, Fatimah ini tuh menyusui Zaid sebanyak 5 kali sebelum usia 2 tahun. Sehingga Zaid ini tuh menjadi anak sepersusuan Fatimah. Akibat itu, jadi Zaid menjadi saudara sepersusuan Aisyah, lalu Aisyah haram dinikahi oleh pastinya Zaid sendiri, anak-anak Zaid, cucu-cucu Zaid, saudara sepersusuan Zaid. Namun, ayah kandung Zaid itu bukan menjadi mahram bagi Aisyah, sehingga boleh dinikahi. Jadi pilihannya itu yang pertama A, Zaid sendiri udah pasti nggak boleh karena saudara sepersusuan. Yang C, anak laki-laki Zaid di masa depan itu tidak diperbolehkan karena keponakan sepersusuan. Lalu yang D, saudara laki-laki sepersusuan Zaid tidak boleh karena saudara sepersusuan. Lalu yang E, cucu laki-laki Zaid di masa depan pastinya tidak boleh karena keturunan saudara sepersusuan Zaid. Jadi yang benar itu yang B, ayah kandung Zaid, karena tidak menjadi mahram bagi Aisyah sehingga boleh dinikahi. Lalu nomor 59. Pertanyaannya ialah kasus pernikahan muhalil terjadi ketika seorang laki-laki sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suami pertamanya dengan niat terselubung untuk menggaulinya lalu menceraikannya kembali agar wanita tersebut halal dirujuk oleh suami pertamanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bagaimana status hukum akad nikah pria muhalil?
Jadi nikah muhalal itu adalah nikah yang dilakukan agar wanita yang telah ditalak 3 kali itu dapat kembali kepada suami pertamanya. Hadis Nabi itu yang berbunyi dengan arti Allah melaknat muhalal dan muhalal lahu. Artinya Allah melaknat laki-laki yang menjadi muhalal dan orang yang meminta hal tersebut. Menurut jumhur ulama, yang pertama akad nikahnya tetap sah secara fikih jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Lalu yang kedua, namun perbuatan tersebut haram dan pelakunya berdosa besar. Jadi buat analisis pilihannya ialah A. Sah akadnya tetapi berdosa besar bagi pelakunya. Yang B. Makruh tahrim itu terlalu ringan. Yang C. Tidak sah dan dilaknat karena ada ulama yang membatalkan tetapi jumhur menyatakan sah. Yang D. Sah bila tidak diucapkan dalam akad. Itu karena niat rekayasa tetap tercela. Yang E. Wajib itu salah karena pilihannya yang A. Sah akadnya tetapi berdosa besar bagi pelakunya. Nomor 60. Pertanyaannya ialah seorang suami melakukan poligami secara rahasia atau nikah siri dengan istri kedua tanpa rujukan izin dari pengadilan agama, meskipun secara rukun agama sah dan valid, ada wali, saksi, dan mahar, pernikahan tersebut terpenuhi berdasarkan kompilasi hukum Islam KHI dan UU nomor 1 tahun 1974. Konsekuensi hukum yang terjadi atas hukum poligami tersebut ialah secara agama, jika ada wali, 2 saksi, dan mahar, nikah tersebut sah secara syariat. Namun menurut hukum agama, poligami harus mendapat izin pengadilan agama. Lalu nikah yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu istri kedua sulit menuntut hak-hak dari suami. Lalu anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah perkembangan hukum terbaru, yaitu putusan MK nomor 46 PUU VII nomor 10, sehingga pernyataan bahwa anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sudah tidak sepenuhnya tepat. Demikian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.